Teman-teman, saya mau bahas mengenai syaraf kejepit, bagaimana cara perawatan dan penjagaannya. Mohon maaf sebelumnya, memang channel saya ini kuliah psikologi. Harusnya konten psikologi, tapi kok saya juga posting, sharing konten tentang syaraf kejepit. Karena begini ceritanya, saya sendiri pernah mengalami syaraf kejepit. Sebagai penyintas syaraf kejepit, tahu banget perjuangan dan penderitaannya untuk sembuh dan merawatnya. Nah, ini saya bikin konten ini untuk lebih mendalam karena sebelumnya sudah pernah cara menyembuhkannya. Nanti di akhir video akan ada link, Anda tinggal klik yang saya sudah pernah posting, itu cara penyembuhannya. Nah, sekarang saya mau fokus cara perawatan. Saya mau sedikit cerita dulu. Video ini terjadi karena suatu kisah yang membuat saya sangat sedih. Jadi kan saya keliling 24 kota nih untuk ngasih training, bikin training. Dan kami jauh-jauh hari kalau mau bikin acara di sebuah kota, kami sudah kontak sales hotel tersebut untuk booking room meeting. Jauh-jauh hari kita sudah harus DP, harus booking roomnya untuk meeting roomnya. Ada sebuah kota di mana kami ingin menghubungi seorang sales yang biasanya langganan kami untuk hotel tersebut, meeting room yang biasanya kami pakai. Ketika kami menghubungi, ada berita yang sangat mengagetkan. Sales yang biasanya menangani kami ternyata sudah meninggal. Dan kami sangat kaget. Kami tanya mendalam, ada apa sih? Padahal masih muda loh. Kenapa sih? Ada apa? Nah, rekan sales yang menggantikan beliau, menggantikan posisi beliau untuk menangani kami, dia cerita bahwa beliau meninggal karena saraf kejepit. Ya ampun. Saya merasa sangat sedih. Saya merasa sangat menyesal. Andai kata saya tahu beliau mengalami saraf kejepit, saya akan ajari caranya. Cara nyembuhin dan cara merawatnya. Ada dua konteks ya, menyembuhkan dan merawat. Karena setelah sembuh, Anda nggak boleh lengah, kan akan kena lagi. Sekali udah pernah kena saraf kejepit, itu akan kumatan. Nah, perlu cara merawat. Nah, teman-teman, saya nggak perlu kasih tahu teknis syaraf kejepit itu apa dan bagaimana cara penyembuhannya. Itu saya udah detail gambarkan pakai visual pula di video sebelumnya. Nanti di akhir ada petunjuk link, Anda tinggal klik untuk nonton lebih mendalam. Kali ini saya mau fokus hanya ke perawatannya. 1. Kawan, kalau Anda mengalami saraf kejepit, udah nggak bisa sembarangan angkat barang. Ngangkat barang, postur harus benar. Seperti di gambar ini Anda lihat. Angkat galon, angkat apapun, angkat benda berat, itu harus dari jongkok. Jongkok, Anda naik pelan-pelan dengan posisi tubuh kalau bisa tegap. Kalau nggak bisa terlalu tegap, agak tegap. Jangan menggantung seperti ini. Coba lihat, yang menggantung ini nggak boleh nih. Harus tegap. Supaya tulang punggung Anda itu bahu-membahu untuk saling menopang untuk naik ke atas. Andai kata Anda posisi menggantung seperti ini, sangat rawan karena kayak menggantung nggak ada topangan gitu loh. Angkat apapun tolong. Kalau itu berat, harus jongkok dan naik pelan-pelan. Nggak boleh main-main lagi. Nah, ini tidak hanya untuk perawatan ya, untuk pencegahan juga. Anda yang masih sehat, tulang punggungnya, lumbar-lumbar dan disnya masih sehat, lumbar dan bantalan antar lumbar masih sehat, nggak ada saraf kejepit. Tolong angkat barang, jangan sok jagoan. Main turun aja, gantung terus diambil. Jangan. Karena pencetus saraf kejepit adalah postur yang salah. Tek, sekali udah kena, waduh. Orang yang kena saraf kejepit, fisioterapi, kemana-mana, jajan setiap minggu 2 kali. Paling tidak setiap minggu harus fisioterapi. Saya udah mengalami, mengeluarkan uang sangat banyak. Akhirnya sembuh dengan cara yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Jadi Anda jangan sok lihai, sok sakti, ngangkat barang sembarangan. Dari yang masih sehat nanti bisa kena. Lalu, Anda kalau lari, jangan dadakan. Kan ada tuh orang yang suka bercanda ya. Dia lagi standby, berdiri, ngobrol sama temen, terus dia tiba-tiba lari. Lari kemana, mungkin iseng, ngambilin barang temennya, terus dibawa kabur atau apalah. Otot kalau nggak siap, otot tulang nggak siap langsung dibawa kaget lari, bisa kena saraf kejepit juga. Naik tangga buru-buru gitu, nggak boleh. Makanya dalam olahraga, sebelum olahraga harus stretching, harus peregangan, biar otot tulang sendi siap dulu semuanya. Bahkan mau berenang pun harus gerak-gerak dulu, peregangan dulu, stretching dulu. Nggak bisa langsung jebret, harus pemanasan biar siap otot kita. Ada orang kena saraf kejepit karena salah postur dalam mengangkat barang. Ada orang kena saraf kejepit karena salah postur dalam mengangkat barang.
Ada orang kena syaraf kejepit karena dari dia stay still, stand up, menuju lari tuh buru-buru. Kaget, ototnya kaget. Ada orang yang naik tangga buru-buru, kaget ototnya. Ada orang yang olahraga, nggak ada warming up, nggak ada stretching dulu, nggak ada peregangan otot dulu, langsung main olahraga. Itu sangat bahaya, karena butuh kesiapan otot. Jadi satu, Anda mengangkat barang, postur harus benar. Ini untuk pencegahan maupun perawatan. Dan yang kedua, Anda harus melangsingkan badan. Anda harus turunkan berat badan karena untuk meringankan beban bagi si punggung. Punggung Anda ingin diringankan bebannya. Karena punggung itu kan, tulang punggung itu terdiri atas lumbar, dis, lumbar, dis, lumbar, dis. Lumbar itu tulang dan dis itu adalah bantalan. Bantalan antar tulang sehingga kita bisa bungkuk. Kalau tulang punggung hanya satu tulang tok, kayak satu batang tok yang lanjut terus tanpa ada sela-sela disnya atau bantalannya, ya kita nggak mungkin bisa elastis, kita nggak mungkin bisa bungkuk atau ke kiri ke kanan. Jadi tulang punggung terdiri atas tulang dan di setiap pertengahannya selalu ada diselingi dengan dis atau bantalan antar lumbar. Ketika bantalan itu keluar menekan ke syaraf. Makanya pada kasus yang sudah parah, saraf sudah sangat tertekan sehingga bisa kebas di kaki atau bahkan paling parah bisa lumpuh. Kok bisa lumpuh ya? Karena sinyal dari otak nggak sampai ke sana. Sensorik motoriknya karena udah ketekan dari punggung. Karena kan sistem sensorik motorik itu dari otak, tulang punggung, kemudian ke arah kaki, ke tangan dan lain sebagainya. Jadi Anda harus meringankan tubuh. Kurangi karbo lah. Segala goreng-gorengan, nasi putih, roti putih, mie, kue tiaw, kurangi kalau bisa ditiadakan. Ya apa boleh buat, memang karbo itu cepat sekali meningkatkan berat badan kita. Coba kalau Anda makan pola hidup yang sehat deh. Sayur sama tahu misalkan. Anda makan daging sama sayur. Makan nasi ya udah nasi porsinya 1/4, dikurang-kurangi. Atau pakai nasi merah. Kalau pengen banget makan roti gandum, jangan roti terigu. Mimian, kue tiaw itu cepat sekali meningkatkan berat badan. Karena gini loh, apalagi Anda yang kalau gemuk tuh gemuknya di atas lagi. Gemuk di dada, gemuk di lengan, gemuk di perut. Kasihan tulang punggung nih, makin berat nih. Dia udahlah ada saraf kejepit di situ, dia harus menahan juga beban yang makin berat. Kan kasihan gitu loh. Nah mohon maaf kalau Anda berat di paha sih nggak apa-apa. Ada orang gemuk tuh besarnya di paha atau merata di seluruh badan ya, tergantung orangnya lah. Jadi tolong kalau sudah kena saraf kejepit wajib diet, karbo deh, fokus karbo dikurangi. Jadi tolong deh kalau udah kena saraf kejepit wajib untuk kurangi karbo. Diet itu penting ya. Malah nih sebenarnya manusia itu sehari makan 2 kali cukup. Anda sehari makan 3 kali itu kebanyakan. Kita puasa kalau bisa jangan di bulan puasa saja. Ambil puasa-puasa yang terselipkan di setiap hari. Lakukan intermittent fasting. Ini saya nggak akan jelaskan detail. Anda coba Google apa itu intermittent fasting. Sarapan Anda coba skip. Tapi mas, aku kok nggak sarapan lemes. Itu hanya sugesti. Itu hanya keyakinan saja. Anda makan sore terakhir. Besoknya ya bangun Anda minum gitu loh. Atau kalau lapar makan buah. Buah masih oke lah. Tapi kalau mau bagus ya jangan makan sama sekali. Minum masih boleh. Nah, Anda baru makan nanti jam 11, jam 12. Di jam segitu, jam siang, Anda boleh makan. Makan berat silakan. Nah, nanti makan malam diganti makan sore jam 5. Karena gini, kalau Anda makan terlalu malam, jam 8, jam 9, jam 10, sementara kan nanti jam 10, jam 11 malam, harusnya tuh sudah terjadi detoksifikasi. Pencernaan dan organ dalam harus detoks. Kebayang nggak Anda jam 10 masih pesan nasi goreng? Ya nggak terjadi detoks dong, karena masih kerja dia. Paling benar makan sore, jam 5, jam 6. Jangan terlalu malam. Ini juga untuk mengurangi perut buncit. Ingat ya, begitu perut Anda besar, itu beban juga buat tulang punggung. Apalagi Anda saraf kejepitnya di lower back. Lower back itu punggung yang bawah. Makanya LBP, lower back pain. Rasa sakit pada punggung bawah. Nah, Anda Google sendiri intermittent fasting seperti apa. Itu saya nggak mungkin jelaskan di sini karena nanti panjang lebar videonya. Tips ketiga untuk perawatan. Anda wajib melatih otot punggung. Supaya kalau otot punggungmu kuat, tulang punggungmu nggak kerja sendirian. Otot punggungmu membantu, mendukung. Jadi ibaratnya tulang punggungmu akan punya 2 anak buah nanti. 2 tim, 2 pendukung, 2 penopang. Yaitu otot punggung kiri, otot punggung kanan. Dan otot-otot lainnya yang terkait dengan punggung. Ini ilmu yang luar biasa ya. Sangat terbukti dan medis. Jadi gini, saya kenal seseorang,
dia itu kena saraf kejepit, maaf, oleh dokter di suatu negara, saya nggak usah sebut lah. Di negara itu disarankan harus operasi. Dia takut. Selain mahal, itu sampai puluhan juta, bahkan di rumah sakit yang lain bisa di atas 100 juta. Dan dokter juga bilang nggak jaminan sembuh, bisa membahayakan nyawa juga. Bahkan bisa lumpuh juga. Nah, dia takut dong. Lalu dia pergi ke negara lain. Di sana, itu rumah sakitnya lebih objektif dan lebih akurat. Oleh dokter di sana dianjurkan nggak usah operasi. Kamu latih otot punggung kamu. Karena dengan otot punggung kuat, maka tulang punggung tertolong dan tertopang, tidak kerja sendirian. Ini tidak menyembuhkan ya, tapi hanya menopang supaya tulang punggung nggak kerja sendiri. Lihat di gambar ini, Anda kalau ke tempat gym, tempat fitness, cari alat fitness yang tulisannya lat pull. Ya, lat pull. Lat pull itu kita menarik dari atas ke bawah. Karena begitu Anda sudah kena saraf kejepit, Anda nggak boleh olahraga yang sifatnya beban menekan ke bawah, kayak angkat barbel, angkat besi apapun, yang nggak boleh menekan ke bawah. Karena ketika kita kena saraf kejepit, tipe-tipe olahraganya, jenis-jenis olahraganya lebih spesifik. Hanya boleh berenang. Berenang kan Anda tidak membebani tulang punggung, malah merelaksasi, malah stretching, merenggangkan. Berenang tuh bagus. Jadi berenang tuh untuk bantu merilekskan tulang punggung. Lumbar-lumbar dan dis atau bantalan antar lumbar itu terenggangkan, relax, terstretching. Untuk penguatan otot punggungnya, cari fitness yang punya alat ini. Atau kalau Anda mau yang versi gratis, nggak usah ke fitness, nggak usah ke anggotaan membership fitness, pastikan di rumahmu palang atas pintu itu cukup kuat. Pastikan ya, harus pastikan benar-benar harus cukup kuat. Anda setiap hari melakukan gerakan ini, naik turun, menggantungkan badan pakai tangan, naik turun, itu melatih otot punggung. Ketika otot punggungmu sudah kuat, dia akan menopang tulang punggungmu sehingga bantalan tidak kegencet keluar. Tips keempat, Anda wajib setiap hari melakukan stretching. Ada banyak jenis stretching, tapi yang paling terasa adalah stretching seperti di gambar ini. Tangan Anda tarik ke atas, bokong Anda tarik ke belakang dan turun ke bawah supaya ketarik gitu loh. Terenggangkan, terrelaksasi. Sehingga lumbar-lumbar yang menekan yang disnya keluar menekan ke syaraf, lumbarnya renggang, sehingga disnya bisa masuk, disnya bisa rileks. Contoh ya, saya kan kena saraf kejepit L4, L5. Artinya, lumbar 4 dan lumbar 5, di antaranya itu ada bantalan, ada dis, itu ketekan sehingga keluar menusuk ke saraf. Saya harus merenggangkan punggung saya agar L4, L5 agak menjauh supaya bantalannya, disnya masuk lagi. Kalau nggak masuk dia menekan terus ke syaraf. Jadi yang namanya saraf kejepit adalah ketika bantalan atau dis keluar di antara lumbar menusuk ke saraf, menekan ke syaraf. Syaraf ini penting banget untuk perintah dari otak ke badan secara motorik maupun sensorik. Nggak boleh sembarang dipijat. Takutnya tukang pijatnya nggak ngerti, malah diteken. Sudahlah keteken dari arah dalam, yaitu bantalan dan disnya menekan ke saraf. Dari luar keteken pula oleh tangannya tukang pijat. Jadi belakang dan depan keteken dari dua belah pihak. Itu ya luar biasa. Makanya ada orang saraf kejepit sampai lumpuh, bahkan sampai meninggal. Ngeri banget. Kecuali tukang pijatnya paham. Yang dia pijat tuh ototnya, bukan tulangnya. Jadi kalau Anda lihat ada tukang pijat menekan ke tulang, itu udah salah. Tulang punggung yang di tengah itu nggak boleh dipijat. Yang dipijat tuh ototnya kiri kanan untuk perenggangan. Karena gini, orang ketika kena saraf kejepit di awal-awal itu pasti ototnya kaku, entah kiri atau kanan. Pasti kaku. Itu adalah wujud reaksi atas saraf kejepit tersebut. Nah, otot punggung kiri atau kanan ini harus direnggangkan dengan pijat. Itu boleh. Tips kelima, kalau duduk di kantor atau di mobil atau di motor dimanapun udah nggak bisa bongkok. Jangan membungkuk. Jangan membungkuk. Paling tidak Anda tegak. Paling benar tuh harus agak membengkok ke belakang sedikit. Jadi kalau Anda ngantor yang duduknya bakal lama atau Anda nyetir mobil yang jaraknya jauh, Anda beli bantal kecil deh. Bantal kecil ini Anda tempelkan di belakang punggung Anda yang nempel sama kursi mobil atau kursi kantormu atau kursi di rumahmu, ditempelkan di sekitar punggung bawah supaya ketika Anda duduk tersanggah dan agak melengkung ke belakang. Itu nolong banget. Setiap pagi pas baru bangun setelah stretching yang tadi saya beritahu Anda, gambar stretchingnya gimana, Anda
duduk 5-10 menit di kursi tersebut sambil melengkungkan ke belakang sedikit. Makanya kalau Anda Google alat-alat untuk penyembuhan saraf kejepit tuh berupa alat sederhana saja yang Anda rebahan, punggung Anda berada di atas alat itu sehingga Anda dibuat melengkung. Nah, ini Anda bisa buat menjadi keseharian, tempelkan di kursi Anda sehingga Anda duduknya itu agak melengkung ke depan. Nah, nanti Anda nonton ya, ini sudah ada linknya, Anda nonton bagi Anda yang belum pernah nonton. Saya ceritakan detail bagaimana penyembuhan saraf kejepit, penyembuhannya bagi Anda yang baru-baru kena nih. Tapi setelah sembuh, Anda harus rawat dan jaga, mengikuti tips yang tadi saya sudah berikan. Teman-teman, share video ini ke orang yang kena saraf kejepit. Kalau yang saraf kejepit di leher, saya nggak berani ya memberitahu apa ilmunya karena saya nggak mengalami dan saya tidak tahu ilmunya. Yang saya tidak mengalami, yang saya tidak merasakan. Anda silakan konsul ke dokter fisioterapi. Tapi yang saya sudah alami, saya sembuh dari itu, saya sudah membuktikan yaitu lower back pain, saraf kejepit di punggung bawah. Saya sudah membuktikan bisa sembuh dari itu dan cara pemeliharaannya bagaimana. Baik demikian, semoga ini bermanfaat. Teman-teman, saraf kejepit ini tanpa disadari bisa membuat kita nggak bisa kerja loh. Karena memang sakitnya luar biasa. Sehingga perlu dicegah, kalau kena ya harus disembuhkan dan dirawat. Demikian ya. Barang siapa sharing ilmu ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan, alam semesta berhutang kepadamu. Berhutang kebaikan kepadamu. Kadang sedekah nggak selalu harus uang. Sedekah ilmu, sedekah informasi, sharing ilmu-ilmu bermanfaat seperti ini kepada orang lain, sehingga hidup kita lebih berarti, bermanfaat. Demikian ya, terima kasih, sampai jumpa.